budaya. Yang bisa memberikan wisata alam dan budaya itu siapa lagi kalau bukan masyarakat di desa. Saya Agda Sagala dan saat ini saya sedang berada di restoran Dermaga JT. Nah, kali ini saya juga tidak sendiri ya, kali ini saya sendiri sini ngomong sendiri ya. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Dinas Pariwisata Samosir, dan buat seluruh sahabat Green yang pastinya kita akan nanti membahas mengenai membangun ataupun itu membangkitkan optimisme pariwisata Kabupaten Samosir. Nah, langsung saja kita akan membahas hal tersebut. Dari Dinas Pariwisata ada dari Bapak Nino Sinaga selaku Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir. Selamat sore Bapak. Ros. Dan ada juga Bapak RN Bangko, Kepala Bidang Pengendalian Usaha Jasa Pariwisata. Selamat sore Bapak. Sore Ros. Oke, dan ada juga Ibu Cantik, Ibu Santi Haryanja, Kepala Bidang Promosi Dinas Pariwisata Samosir. Selamat sore Bu. Sore Angga. Oke, gimana kabarnya? Baik. Baik ya. Oke. Baik juga kan. Puji Tuhan baik. Oke, mengenai tema kita pada sore hari ini yaitu mengenai membangun optimisme pariwisata Kabupaten Samosir. Nah, saya tuh kayak gimana gitu ya dengarnya membangun optimisme. Nah, sebelumnya apakah belum optimis atau bagaimana? Oke, baik, selamat sore buat para sahabat Green. Menjawab tentang pertanyaan yang diajukan oleh Pak Angga Sagala tadi, Ras Manipulasi. Bagaimana membangun optimisme kepariwisataan di Kabupaten Samosir? Kata membangun ini berarti perlu ada perbaikan, upaya perbaikan seperti itu ya. Dan optimisme tentu ada harapan ataupun optimisme di dalam diri kita pada saat kita membangun sesuatu. Nah, terkait dengan hal tersebut, kita di Kabupaten Samosir yang berada di daerah Negeri Indah dengan juga perlu kita tentu membangun optimisme setelah sekian lama kita diserang badai pandemi COVID-19. Nah, sekaitan dengan hal tersebut kita harus bersinergitas seluruh stakeholder baik dari pemerintah pusat, daerah maupun masyarakat pelaku usaha pariwisata itu membangun optimisme dari kelesuan yang kita rasakan selama ini di sektor kepariwisataan, bahkan bisa dikatakan ya sangat memprihatinkan ya. Jadi kita perlu bangkit dari kelesuan yang kita rasakan selama ini. Ya, kita merasakan dan mendengarkan jeritan dari para sahabat-sahabat kita, mitra-mitra kita, para pelaku usaha sektor pariwisata. Kita bisa merasakan seperti apa cerita dari mereka. Nah, oleh karena itu kita harus bersinergi dalam membangun kembali kelesuan tersebut. Nah, itu harus diperlukan upaya sinergitas antara pusat, daerah, dan para pelaku usaha pariwisata. Kita melihat bagaimana perjuangan dari pemerintah pusat ke Kabupaten Samosir ya, khususnya di kawasan Danau Toba, dan mendapat perhatian yang serius dari pemerintah pusat. Kita mengucapkan terima kasih kepada mereka, dan kita sambut baik upaya yang dilakukan oleh pemerintah Tasan. Kita sambut baik dan kita sampaikan kepada masyarakat kita. Demikian juga halnya kita pemerintah daerah juga tidak tinggal diam. Seoptimal mungkin sebisa kita semampu kita dari pemerintah daerah selalu berupaya untuk membangkitkan kembali kelesuan tersebut. Barangkali itu saja dulu pendahuluan dari saya. Barangkali bisa disambung oleh teman-teman. Baik, mungkin menyambung tadi pertanyaan Pak Angga ya. Yang pertama mungkin tadi kenapa harus dibangun optimisme? 2 tahun itu kan waktu yang cukup lama. 2 tahun mengalami pandemi COVID itu suatu tantangan.
saya melihat bahwa masyarakat di bawah itu sebenarnya tahun 2019 masyarakat Samosir itu apalagi pelaku usaha itu sangat optimis sekali. Tiba-tiba langsung melakukan pandemi selama 2 tahun. Nah itu mungkin yang coba kita ingatkan kembali bahwa jangan sampai pesimis. Ya. Karena apa? Peluang-peluang ke depan itu akan sangat luar biasa. Contoh misalkan, kita ambil satu contoh sampel ya. Tahun ini saja misalkan satu objek diduga bisa sampai puluhan ribuan pengunjung datang. Masih masa pandemi. Ya. Konon lagi tahun 2022. Artinya peluang-peluang ini akan semakin besar. Hanya saja masyarakat Samosir jangan sampai terlena, oh masih lama pandemi. Tidak. Sekarang masa pandemi itu sekarang sudah coba dibuka batas-batas dari luar ya. Mungkin nanti akan rencana juga dari mancanegara juga akan coba dibuka yang kondisi sekarang. Artinya peluang kepariwisataan Samosir makin besar. Jadi artinya kita coba mengingatkan kembali teman-teman pelaku usaha, langkah-langkahnya harus tetap dipertahankan. Itu langkah-langkah optimis, langkah-langkah pelayanan, persiapan menjelang tamu-tamu yang akan datang segera ke Samosir seperti itu menambah. Ya. Siapa sih yang nggak merasakan dampaknya ya dari pandemi COVID-19 ini? Anggap pasti kita semua ya, dan termasuk kepariwisataan Samosir ini. Kita merasakan banget bagaimana di awal pandemi COVID-19 ini kan di Samosir juga, dan disitulah masyarakat semua lah, termasuk pelaku usaha jasa pariwisata itu benar-benar yang lesu ya, yang bilang sama Mas Egrisnya. Nah ini sudah tahun kedua ya. Di 2021. Jadi memang dengan sudah banyak yang divaksin kan, masyarakat kita sudah banyak vaksin ya, termasuk pelaku usaha jasa pariwisata. Mudah-mudahan lah dengan adanya vaksinasi ini kepariwisataan kita mulai bangkit lagi, Jadi inilah kita mau motivasi juga mitra-mitra kita, pelaku usaha jasa pariwisata, termasuk masyarakat di desa-desa. Nah, ini terkaitannya juga dengan bahwa ini nih sekarang wisatawan kita ini sudah mulai mereka tuh pilihannya tuh sekarang sudah pengen tuh wisatawan dengan yang namanya alam dan budaya. Nah, yang bisa memberikan wisata alam dan budaya itu siapa lagi kalau bukan masyarakat di desa. Jadi kenapa tuh munculnya desa wisata. Nah, dengan adanya perubahan itu ya, dengan adanya perubahan perilaku wisatawan juga kan, ini juga bisa membangkitkan juga motivasi. Artinya kita yang di desa-desa wisata ini sudah mulai harus bisa bangkit lagi gitu kan, optimisme lagi dengan keadaan yang sepuluh kita nggak mau lagi, kita maunya semakin optimis lah. Ya mudah-mudahan lah pandemi ini cepat berlalu ya, dengan adanya vaksinasi juga kepariwisataan kita juga semakin membaik. Ini waktunya untuk seluruh masyarakat juga, mitra-mitra kita, pelaku usaha jasa pariwisata, ayo bangkit yuk, bangkit. Kita pasti bisa gitu, pariwisata Samosir bisa pulih kembali, kita bisa segera maju lagi. Dan kebetulan Samosir ini kan masih terjaga ya, masalah lingkungan, sustainability masih sangat terjaga. Artinya peluang ini bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha pariwisata. Orang akan menyukai desa-desa, orang akan menyukai alam-alam yang indah, orang akan menyukai kondisi yang masih asli. Samosir sebagai jantungnya Danau Toba memiliki itu semua. Artinya pelaku-pelaku sini bisa menangkap peluang itu untuk tahun-tahun ke depan. Yang penting adalah persiapan mulai dari sekarang, jangan gara-gara 2 tahun jadi menyerah, tapi ini akan ditangkap menjadi peluang. Karena apa? Dunia sedang memandang wisata-wisata atau spot-spot yang menawarkan tentang alam ini, budaya yang dikatakan tadi Susanti itu mungkin tambahan. Oke, dan mungkin apa usaha yang sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata Samosir untuk membangkitkan optimisme pariwisata Kabupaten Samosir tadi? Ya, mungkin kalau dari sisi promosinya saat ini kita sedang ingin membangun kembali semangat dari para pelaku usaha jasa pariwisata. Kita melakukan kegiatan yang
namanya Ngobras Yuk, itu singkatan dari ngobrol asik dan seru yuk. Nah ini kita live di Instagramnya di Startup Samosir. Oh ya Sobat Green yang belum follow Instagram di Startup Samosir, yuk follow ya, follow dan like kita. Nah jadi kita memanfaatkan live itu, kita kerjasama dengan pelaku usaha jasa pariwisata. Kita mau mereview tempatnya, kita mau mereview kulinernya, apa yang ditawarkan oleh usaha jasa pariwisata tersebut. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya supaya pelaku usaha jasa pariwisatanya juga semangat lagi gitu, semangat lagi untuk melakukan upaya-upaya promosi. Nah, untuk dari calon wisatawannya itu bisa mendapat informasi pertama yang tadinya mungkin nggak tahu, belum tahu jadi tahu ya kan. Terus yang tadinya mungkin sudah tahu tapi lupa, kita ingatkan kembali gitu kan, kita ingat kembali. Terus kalau sudah ingat kita promosiin nih, ayo dong datang kalau ke Samosir, coba nginep di sini atau coba kuliner ini atau beli souvenirnya di sini. Nah itu tadi supaya si calon wisatawan itu bukan hanya sekedar mendapat informasi, tapi juga berminat dan harus ada actionnya juga. Call to actionnya juga harus ada, yaitu mereka datang ke Samosir dan mencoba usaha ini, misalnya hotel atau akomodasi atau rumah makan. Mencoba langsung ya? Mencoba langsung gitu. Jadi itu yang kita lakukan dari sisi promosinya. Karena saat ini kita kan tidak bisa lepas yang tadi namanya digitalisasi. Betul. Kita harus mengikuti dengan digitalisasi. Kalau kita nggak mengikuti, kita akan tertinggal di belakang. Jadi segala sesuatu sekarang serba digitalisasi. Makanya ini juga yang kita lakukan dari Dinas Pariwisata, termasuk dengan tim-tim di bidang promosi. Itu dari bidang promosi. Mungkin ada dari bidang. Saya tambahkan apa yang dikatakan oleh Ibu Sakti, benar apa yang dikatakannya. Selain upaya promosi sebagai ujung tombak dari pemasaran usaha pariwisata, diperlukan satu hal yang sangat penting juga, itu upaya pendampingan kepada para pelaku usaha pariwisata dan pembinaan juga vokasi kepada stakeholder terkait kepariwisataan. Dan satu hal yang terutama juga diperlukan atau dibutuhkan sinergitas antara pemerintah, sebagaimana sudah saya katakan tadi ya, diperlukan sinergitas antara pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait kepariwisataan. Nah, kita bersyukur juga upaya pemerintah pusat itu ke Kabupaten Samosir dalam pengembangan ataupun pembangunan sektor kepariwisataan, kita bersama seperti apa ya, totalitas yang mereka sudah berikan. Ada banyak pembangunan sarana prasarana kepariwisataan, kita bersama pembangunan jalan lingkar di Kabupaten Samosir, kemudian juga saat ini sedang progres untuk pembangunan jembatan alur Tanah Ogol. Ya, kita harapkan juga ini merupakan salah satu ikon pariwisata kita juga nanti ke depan. Kemudian juga halnya pembangunan sarana prasarana yang lain. Saat ini dari Kementerian Pariwisata ada 3 kawasan objek wisata yang sedang dibangun bersumber dari bantuan Kementerian Pariwisata. Penataan objek wisata saat ini sedang progres seperti itu. Nah, jadi selanjutnya itu tidak hanya berakhir pada pembangunan sarana prasarananya, tentu dibutuhkan juga upaya pendampingan, pembangunan ataupun pembinaan kepada SDM, sumber daya manusia para pelaku pariwisata. Di sini memang masalahnya fungsi dari pemerintah daerah harus hadir di sana untuk upaya pendampingan, pembinaan supaya pembangunan kepariwisataan secara berkelanjutan ya, sustainable. Jadi demikian juga halnya sinergitas antar stakeholder terkait seperti dinas pemberdayaan desa ataupun pemerintah desa, sangat diperlukan peranannya di sini. Karena basis pembangunan pariwisata ini sekarang ada di desa. Dan sebagaimana juga kita ketahui sekarang ini, masyarakat sudah lebih memilih wisata alam ya, alam itu ada di desa. Jadi sangat diperlukan sekali pembangunan desa wisata seperti itu. Nah, sebagaimana juga kita ketahui bersama ya, baru-baru ini ada
ajang anugerah desa wisata Indonesia, mana desa Kota Tinggi saja berdirinya masuk sebagai peringkat kelima untuk konten kreatif. Itu nasional ya? Ya, untuk tingkat nasional itu merupakan suatu kebanggaan bagi kita. Dengan tentu itu bukan dengan segampang memberikan telapak tangan, tidak. Itu memang diperlukan totalitas dari pelaku pariwisatanya, SDM yang ada di dalam, tetapi tidak terlepas juga ya dari pembinaan bisa tertular kepada desa-desa yang lain yang ada di Kabupaten Samosir. Ada 108 desa. Semoga itu bisa menjadi proyeknya ya, bisa kepala-kepala desa yang lain ataupun desa-desa yang lain berlomba-lomba terpacu termotivasi untuk bisa bisa masing-masing dengan total seperti itulah. Ya, karena alam dan budaya itu lebih terdapat di pedesaan ya, di desa. Itu. Jadi ya, di Kabupaten Samosir ini ada 48 potensi desa wisata. Potensi ada 48 ya Pak? Iya. Oke, baik, mungkin menambah tadi apa yang dipertanyakan oleh Pak Angga, apa yang sudah kita lakukan? Ya. Yang kita lakukan banyak sebenarnya, tapi saya fokus ke satu hal. Kita coba memapping potensi apa yang paling kena ke masyarakat. Ternyata ada kita mapping, permasalahannya adalah homestay. Homestay ya? Homestay di Samosir itu banyak. Iya, betul. Di samping 310 sebenarnya semua itu berpotensi menjadi homestay, menjadi tempat wisatawan. Nah, kita sekarang coba menularkan bagaimana supaya homestay itu mempunyai pengelolaan. Kenapa? Karena memang membangun kepercayaan wisatawan terhadap minat di homestay itu sangat agak susah. Contoh misalkan saya punya homestay, kalau saya jual homestay saya, belum tentu orang mau. Masalah trust, masalah kepercayaan orang. Maka harus ada manajemen pengelola yang memang dia satu pintu. Nah, ini yang coba kita tangkap dari Dinas Pariwisata, maka kita coba bikin pelatihan. 8 desa kita coba mapping, ada potensi, kita ambil 5 orang. 5 orang inilah kita anggap sebagai penggerak di desa itu, sehingga dia bisa buat paket di situ. Dengan adanya paket homestay tadi, maka itu bisa menular atau terkoneksi dengan konten-konten lain. Yaitu misalnya tadi ada ya atraksi ya, dan lain-lain. Sama halnya dengan sekretaris dari Nusanto tadi, Kota Tinggi itu kan berawal dari homestay, tapi akhirnya terkoneksi dengan konten-konten kreatif. Makanya dia masuk jadi konten kreatif. Kenapa? Karena di situ ada aktivitas masyarakat yang kita jual. Nah, ternyata kalau kita mapping di desa-desa seluruh di Samosir ini itu luar biasa. Bahkan Kota Tinggi itu tidak ada apa-apa gitu. Nah, ini coba kita sedang masyarakat ini kota potensi tuh. Desa kita ini punya potensi luar biasa, dan ini bisa menjadi nilai jual ke wisatawan mancanegara. Nah, ini yang kita lakukan sekarang. Mudah-mudahan Pak Angga 128 desa ini punya potensi masing-masing, tentu dengan diferensiasi yang berbeda ya, keunikan berbeda yang coba kita bangun sekarang. Itu mungkin satu hal yang penting yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata untuk membangun optimisme kepariwisataan. Intinya desa Kota Tinggi ini bisa menjadi sebuah contoh bagi desa-desa lain ya. Tak potensi, tapi dia bisa menang di konten, masalah konten kreatif. Ya. Ya, seperti itu.